Haflul Ibtitahi lil Imtihanit Tahriri lil Faslit Dirasiyil Awal bi Kulliyatil Muallimin Al-Islamiyah bi Ma'hadi Majlisi Tafsiril Quran li Tarbiyatil Islamiyatil Haditha. Darussalam shalalalalala, Darussalam shalalalalala, Darussalam shalalalalala, Darussalam. Menurut kamu kenal Palinda tuh apa sih? Hari ini akan dibuka atau dimulai ujian tahriri bagi seluruh siswa KMI Pondok MTA. Mal-imtihan. Apa itu ujian? Wa ma adraka mal-imtihan. Apa yang anak-anak ketahui tentang ujian, khususnya ujian di pondok ini? Karena dimanapun kita berada pasti akan diuji oleh Allah. Tentu ujian berbeda-beda. Ujian yang anak-anak ikuti ketika di sekolah dasar atau ujian yang diikuti oleh teman-teman seusia kalian di luar sana jelas berbeda dengan ujian yang biasa anak-anakku ikuti di pondok ini. Anak-anakku sudah sangat paham bahwa ujian di pondok ini bukan hanya sekedar ujian. Karena ujian di pondok ini untuk belajar, bukan belajar untuk ujian. Seseorang mulia atau terhina itu juga dengan ujian. Kalau di luar sana orang belajar hanya untuk menghadapi ujian, bahkan banyak yang tidak belajar. Karena di luar sana ujian sudah disediakan jawabannya A, B, C, D. Anak-anak nggak belajar tetap bisa menjawab semuanya, tinggal menyilang. Perkara betul apa salah itu urusan belakangan. Yang penting ada jawabannya terisi. Bahkan banyak pula yang menghadapi ujian tanpa melihat soal. Misal materinya, mata pelajarannya matematika misalkan. Karena di luar sana banyak yang menjadikan matematika ini sebagai momok, sehingga tidak mau berusaha. Kalau sudah tidak paham, menyerah. Tetapi tidak demikian dengan ujian yang ada di pondok ini. Karena ujian untuk belajar. Maka dengan adanya ujian ini, nafsiyah anak-anakku dididik, akliyahnya juga dididik, jasadiyahnya juga dididik. Nafsiyah, mentalitas, karakter anak-anak dididik dengan ujian ini. Bagaimana menjadi pribadi yang jujur, bagaimana menjadi pribadi yang sabar, bagaimana menjadi pribadi yang ikhlas, bagaimana menjadi pribadi yang sungguh-sungguh, bagaimana menjadi pribadi yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Itu nafsiyah. Akliyah anak-anak juga diuji. Bagaimana anak-anak berusaha menggunakan akalnya untuk belajar dan berpikir.
belajar dan berpikir yang benar. Karena kita manusia dianugerahi oleh Allah akal. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat akal ini, maka senantiasa kita berusaha untuk menggunakan untuk berpikir. Kalau manusia sudah tidak mau menggunakan akalnya untuk berpikir, bisa dipastikan akalnya menjadi beku, tidak bisa berkembang, tidak bisa maju. Akalnya menjadi jumud, beku. Maka dengan ujian ini kalian dididik, dilatih, diajari untuk menggunakan akal untuk berpikir, biar akal kalian tidak beku. Kemudian jasadiah juga diuji, ketahanan fisik kalian juga diuji. Maka bagaimana anak-anak mengatur pola makan dengan makan yang teratur, asupan yang terukur, istirahat yang terukur, supaya jasadiahnya kuat. Ini yang dicintai oleh Allah. Mukmin yang kuat nafsiyahnya, kuat akliyahnya, kuat jasadiahnya, itu lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah nafsiyahnya, lemah akliyahnya, lemah jasadiah. Maka dengan ujian ini kalian dilatih 3 hal ini. Tidak ada yang bodoh. Allah tidak pernah menciptakan seorang hamba dengan kejahilan, kebodohan. Itu tidak pernah. Semuanya diberi modal yang sama oleh Allah. Kemampuan merasa, kemampuan berpikir, itu semua ada pada kita, ada pada anak-anak semuanya. Tinggal bagaimana anak-anak menggunakan anugerah potensi dari Allah ini. Maka perlu dan penting kalian untuk diuji sejauh mana kesadaran hati dan diri kalian sebagai seorang hamba, sejauh mana kalian bersyukur kepada Allah atas segenap potensi yang Allah berikan. Ujian tidak hanya sebatas nilai. Ujian di pondok ini tidak hanya sebatas berbicara tentang nilai. Nilai yang dimaksud nilai akademik, bukan hanya sebatas itu. Apa itu tidak penting? Penting, tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah proses yang kalian lalui. Ada nilai tersendiri di sisi Allah. Bagaimana kalian menjalani pendidikan dan pengajaran di pondok ini? Bagaimana kalian mengikuti ujian di pondok ini dengan penuh keikhlasan, ketenangan, kesungguhan, kesabaran, dan tawakal kepada Allah. Itu yang penting, yang dibutuhkan untuk menjalani pendidikan di pondok ini. Untuk mengikuti ujian di pondok ini ada beberapa hal yang dibutuhkan. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas, kalian ikhlas untuk diuji, zahiran wa batinan, secara lahir maupun batin ikhlas untuk diuji. Ustadz-ustadz kalian ikhlas menguji. Kemudian hal kedua yang perlu diperhatikan tentang al-hudu, ketenangan. Anak-anak tenang dalam belajar, tidak gerasa gerusu, tenang dalam menjawab setiap soal.
tenang dalam berpikir, dalam mengingat. Jangan takut menghadapi ujian. Lihat soal dengan baik, jawab tiap-tiap nomor dengan baik, dengan penuh ketenangan. Ada waktu yang insya Allah cukup diberikan. Kemudian hal ketiga yang dibutuhkan, mujahadah, kesungguhan. Ini semua proses. Sejauh mana kalian bersungguh-sungguh? Karena kita hidup di dunia ini, salah satu syarat adalah kesungguhan. Maka dimanapun kita berada harus bersungguh-sungguh dalam satu urusan. Jihad kalian saat ini belajar. Maka sungguh-sungguh di situ. Sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh mengatur waktu, sungguh-sungguh dalam kedisiplinan, sungguh-sungguh dalam menjawab soal-soal ujian. Kemudian yang keempat yang dibutuhkan juga as-sabru, kesabaran dalam kepenatan. Mungkin anak-anak penat menjalani semua rangkaian kegiatan pendidikan di pondok ini, lebih-lebih saat ujian. Tidak bisa dipungkiri kalian penat. Namun jangan mudah menyerah. Kepenatan hanya bisa dikalahkan dengan kesabaran tanpa batas. Jadi santri KMI di Pondok MTA jangan mudah menyerah, jangan mudah berputus asa. Sekali baca, sekali belajar, belum paham, lakukan yang kedua kali. Kedua kali belum paham, lakukan yang ketiga kali. Itu kesabaran dalam kepenatan. Dan yang terakhir, kalau semua usaha tadi sudah dilakukan, yang terakhir tawakal kepada Allah. Serahkan semua hasil kepada Allah. Mohon kepada Allah, dimudahkan segala urusan, diberikan yang terbaik. 5 hal ini penting untuk anak-anak pahami. Keikhlasan, kemudian ketenangan, kemudian kesungguhan, kesabaran, tawakal. Tawakal kenapa yang terakhir? Karena tawakal itu butuh usaha dulu. Kalau sudah ada usaha, proses dalam berusaha baru kemudian didoakan kepada Allah, dimohonkan kepada Allah, serahkan semua urusan kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anakku diberi kemudahan oleh Allah, diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, kesabaran dalam mengikuti semua proses kegiatan belajar mengajar, mengikuti proses ujian di Pondok MTA ini sampai akhir, sampai lulus semuanya dari pondok ini. Sabar di sini, ikuti semua aturan yang ada dengan penuh rasa syukur, penuh rasa kebahagiaan, penuh keikhlasan, ketawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'an najah fil imtihan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam.